Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak, masih dimasuk pagi. Dan kali ini ya kita kembali akan ngobrol-ngobrol nih bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Betul. Bersama Kementerian Agama Kota Makassar dan juga KPCSS atau Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan. Betul banget. Dan untuk talk show kali ini kita akan membahas sistem kewarganegaraan dalam sudut pandang pelaku perkawinan campur dengan tema aspek hukum pernikahan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga sistem kewarganegaraan dalam sudut pandang pelaku perkawinan campuran. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber kita. Langsung aja kita kenalan dulu nih. Ada Ibu Siti C. Salim. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu Siti ini udah bukan orang yang asing di dunia radio ya. Oh iya, saya cukup asing sebenarnya. Oh, cukup asing ya. Kalau Bapak enggak kan? Kalau agak asing dikurangin garamnya. Masya Allah. Selaku sekretaris dari KPCSS ya. Ya. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, suami gimana? Baik. Baik juga. Berapa tahun sama suami? Sudah alhamdulillah hampir 10 tahun. 10 tahun. Dari mana Ibu suaminya boleh tahu? Dari Amerika. Oh, dari Amerika. Dari Oh, Amerika. kampung halamanku Ji. Oh, di bagian mana di Amerika? Agak sedikitnya Palangga. Saya kira di Patalas. Patalasang. Selain itu juga sudah hadir dari Kementerian Agama Makassar ada Bapak Abdur Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari negara mana? Dari Swiss, Oh, Swiss. Dari Swiss. sekitar wilayah Sudiana. Saya kira sungguh minasa ya. Sungguh minasa ya. Kalau Pak Abdur Rahman ini dari Kementerian Agama Makassar ya. Ini menarik sekali karena sepertinya tema kita ini udah mulai grafik itu udah mulai naik melihat banyaknya masyarakat Indonesia tuh yang kayaknya udah mulai mengincar nih. Ya kan? Mengincar orang luar maksudnya. Orang asing untuk Orang dijadikan asing. pasangan gitu. Betul banget ya. Tapi harus tahu dulu nih dasar hukumnya, boleh nggak biar nanti pas menjalankan atau melangsungkan pernikahannya itu tidak bersinggungan dengan hukum dan lain sebagainya. Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Ibu Siti ini akan berbagi pengalaman ya selama 10 tahun ini menikah dengan warga Amerika. Tapi sebelumnya ke Bapak Abdurrahman dulu nih, mungkin bisa dijelaskan dulu ke pencinta Venus sebenarnya untuk pernikahan campuran itu seperti apa sih yang dimaksud Pak? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Venus di mana saja berada. Saya Abdur Rahman, penghulu KUA Biringkanaya dan jabatan penghulu ahli madya. Pada kesempatan ini diberi amanah untuk menjadi narasumber di Radio Venus terkait dengan perkawinan campuran yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 7, yaitu perkawinan antara WNI dan WNA, warga negara Indonesia dan warga negara asing. Itu yang secara singkat ya yang dapat diketahui. Dan baik apakah dia beragama Islam atau non Islam. Tetapi kami dari khususnya KUA tentu hanya menangani yang beragama Islam. Oke, yang sekeyakinan gitu ya. Ya. Oke. Kalau dari Makassar sendiri Pak, khususnya dari penghulu ya, sejauh ini mencatat pernikahan campuran seperti apa? Ya. Grafiknya. Perkawinan campuran dalam tahun lalu itu kami sekitar ada 3. Tahun lalu ya. Iya, yang saya nikahkan langsung di wilayah Biringkanaya ya. Itu untuk wilayah Biringkanaya. Biringkanaya. Secara Kota Keseluruhan? Makassar ya mungkin bisa sampai 15. Mungkin peristiwa nikah yang terjadi di Makassar ya. Untuk grafiknya. Artinya bahwa hampir setiap tahun itu ada. Oh, Hampir setiap tahun ada ya. iya. Perkawinan campuran itu. Mm-mm. Ya.
Itu baru untuk wilayah Makassar ya, belum Sulawesi Selatan. Iya, belum Karena Sulawesi banyak Selatan. juga yang viral di sosial media nikahnya cewek biasanya tangkap cewek misalnya. Bone yang dari Bone. daerah Iya, gitu iya. kan. Itu kemarin juga yang sempat viral dilamar sama pemain bola asal luar negeri. Ya kan, dari Sidrap dan lain sebagainya. Memang cukup banyak juga ya, Pak ya. Tapi sejauh ini yang menjadi hambatan biasanya apa untuk kasus pernikahan campuran ini? Oke. Dan kami dalam hal pencatatan tentu terkait administrasi ya adanya izin, ya izin nikah dari kedutaan, ya dari kedutaan mereka di Indonesia. Tetapi ada juga yang mungkin sudah membawa izin nikahnya itu dari negaranya yang sudah mencantumkan terkait statusnya dan tidak ada halangan untuk menikah. Yang kemudian diketahui oleh kedutaan besar kita di negara yang bersangkutan. Itu. Kemudian terkait paspornya ya tentu harus diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopinya dan keterangan lain terkait orang tuanya, khususnya soal statusnya. Ya. Apakah duda ataukah masih perjaka atau perawan? Yang terjadi yang kami layani banyak yang laki-laki dari luar ya, perempuan di sini. Di samping itu kan ada juga yang pernikahan di luar negeri, ya menikah di luar negeri, warga WNI dengan WNA. Yang kemudian kembali ke Indonesia ya tentu juga harus dicatat, didaftarkan. Itu juga salah satu bagian tugas kami. Iya. Nah, ini menariknya nih kalau pernikahannya dilakukan di Indonesia, ya kan? Tapi ada beberapa kasus yang pernikahannya dilakukan di luar negeri atau negara orang asal, Indonesia ya. itu asalnya asal dari warga negara asing tersebut dan akhirnya balik ke Indonesia. Nah, apakah dilangsungkan pernikahan ulang atau seperti apa prosedurnya untuk bisa dicatatkan pernikahannya secara sah? Nah, nanti akan kita bahas juga khususnya berdasarkan aspek hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu memangnya mengatur seperti apa sih? Ya kan? Nanti kita bahas. Bu Siti sabar dulu ya. Simpan dulu suaranya. Nanti ada bagiannya. Nah, kita akan kembali lagi di Talkshow bersama Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Kembali lagi di Talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus. .6 FM Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Ya, masih dimasuk bagi pecinta Venus ya, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dan juga ada perwakilan dari Kementerian Agama Kota Makassar, dan juga ada KPCSS Sulawesi Selatan. Betul banget, ada Ibu Siti C. Salim selaku Sekretaris KPCSS dan Bapak Abdurrahman dari Kementerian Agama Makassar. Tadi sudah dijelaskan mengenai pernikahan campuran itu seperti apa. Betul ya kan? banget. Nah, ini tentu yang menjadi perhatian kita juga karena banyak yang terjadi pernikahan campuran itu dilakukan di Indonesia. Nah, apa bedanya dengan pernikahan campuran yang dilakukan di luar negeri? Terus setelah itu mereka akhirnya hijrah ke Indonesia. Langsung bisa dibantu jelaskan nih oleh Bapak Abdurrahman, Pak. Ini sejauh ini apa sih perbedaan pernikahan campuran yang dilakukan di dalam negeri dan pernikahan campuran yang dilakukan di luar negeri? Ya, baik, terima kasih. Jadi pernikahan secara regulasi ya, pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan, salah satunya berkewarganegaraan Indonesia, dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pernikahan dicatat pada KUA kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ya. Kemudian terkait dengan persyaratannya, izin kedutaan perwakilan negara yang bersangkutan. Apabila warga negara asing tersebut tidak membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan. Ya, artinya sudah membawa ya. Dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin yang dimaksud dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan. Kemudian izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin.
kemudian melampirkan fotokopi akta kelahiran, kemudian melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda, Ya. melampirkan fotokopi paspor, kemudian melampirkan data kedua orang tua warga negara asing. Kemudian semua dokumen berbahasa asing harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Terkait dengan pencatatan nikah, jadi tadi bahwa pencatatan nikah dapat dilaksanakan di KUA atau di luar negeri. Di luar negeri di Kedutaan Indonesia ada PPN namanya, Pegawai PPN. Pencatat Nikah Luar Negeri. Itu sama fungsinya dengan penghulu, Pak ya? Ya, sama fungsinya. Oke. Sama fungsinya. Jadi untuk warga negara kita yang mau nikah di sana, itu mendaftarkan nikahnya di sana. Yang biasa terjadi ada warga Indonesia yang mau umrah umpamanya, mau nikah di Arab. di Arab. Ya. Nah, maka kami mereka meminta rekomendasi dari KUA dan memastikan bahwa mereka bisa mencatatkan pernikahannya di sana. Sehingga kami meminta apa travelnya bisa mengurus ini. Ya, karena tidak mungkin yang bersangkutan ya. Iya. Jadi travelnya yang mengurus di kedutaan dengan dokumen yang mereka bawa, pengantar nikah, kemudian rekomendasi nikah, kemudian didaftarkan di kedutaan besar Indonesia di Jeddah, supaya betul-betul tercatat. Karena ada yang hanya mau menikah di sana tetapi ternyata tidak tercatat. Nah, ini karena tadi harusnya pihak travel harus siap, sehingga betul-betul menikahnya di luar negeri. Nah, kalau itu yang tidak terjadi, maka ya mereka harus kembali menikah di Indonesia. Menikah di Indonesia. Iya, karena tidak melalui prosedur tidak persyaratan menikah di hadapan PPN di luar negeri. Di luar negeri itu. Ya. Dan tentu ada bukti pencatatan nantinya dari PPN luar negeri, dan setelah kembali ya tetap harus didaftarkan. Terkait di Indonesia yang pernikahan luar WNI dengan WNI di luar negeri, setelah kembali di Indonesia itu dilaporkan. Tetap harus dilaporkan, Pak ya. Dilaporkan untuk didaftar. Agar urusan terkait administrasi itu mudah. Itu syaratnya 1 tahun. Satu tahun. Lewat dari 1 tahun, maka harus ada dokumen yang membuktikan bahwa bukti perkawinannya itu sah. Atau betul. Baru kemudian didaftarkan. Lalu KUA menerbitkan surat keterangan bahwa telah terdaftar di KUA. Itu seperti itu. Ya. Berarti kalau terjadi perkawinan WNI dan WNA di luar negeri itu bisa tetap sah asal terdaftar juga ya Pak di PPN itu ya. Nah, terkait dengan hubungannya nih Pak Rahman dengan pernikahan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu seperti apa regulasi yang mengaturnya? Tadi? Dari pernikahan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi di undang-undang itu bagi orang-orang yang berlainan warga melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan. Sehingga beberapa kali Kemenkumham Sulsel itu melakukan pertemuan dengan apa istilahnya yang komunitas itu. Bagaimana mereka bisa kemudian menjadi warga negara Indonesia ya. Nah itu. Tetapi ya ranah kami hanya dalam hal pencatatan nikahnya. Pencatatan nikahnya. Tentu sesuai artinya bentuk dokumen nikah yang mereka bawa dari negara itu, dari negara asal, kemudian diketahui oleh kedutaan besar kita di Indonesia, itu kemudian kita proses, pelajari, kecuali jika ada masalah yang meragukan, ya itu bisa kami perjelas. Tetapi selama itu jelas, terkait di sana kan ya tidak ada istilah penghulu, tetapi kan mereka menikah berdasarkan agama Islam tentunya. Ada yang ditugaskan oleh negara masing-masing untuk melayani pernikahan sesuai agama penduduknya. Ya, kalau salah satunya Islam dan mereka sudah sama sepakat Islam, tentu apakah mereka ke masjid atau tempat ibadah bagi umat Islam di negara tempatnya untuk kemudian dinikahkan.
yang kemudian pencatatannya bisa dilakukan pencatatan di kedubes ataukah ada bukti pencatatan dari negara itu sendiri. Dan setelah masuk Indonesia tentu itu kita bisa akui karena pencatatan berdasarkan negara bersangkutan. Iya. Oke, nah ini ke Ibu Siti nih, yang sepertinya udah punya banyak unek-unek ini ya untuk Unek-unek disampaikan sih, Bu. nih ya. Iya, Iya, iya. dari pengalaman ya kan, Ya, yang pengalaman. apa yang perlu diperbaiki Diperbaiki, ya kan. Kalau Ibu Siti boleh cerita dulu nih, 10 tahun sudah Ya, menikah dengan menjelang 10 suami, tahun, menjelang menjelang 10 Ya, tahun. Berarti statusnya sekarang ini masih warga negara asing. masih warga negara asing. Iya. Oke, gitu. Dari asalnya Asalnya warga Amerika. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Yang Ibu Siti alami waktu itu saat pengurusan berkas Iya. pernikahan dengan warga negara asing, apa-apa aja sih kendalanya, Bu? Oke, terima kasih banyak kesempatannya dan undangannya ya Mas Saki sama Mas Erdian ya. Betul. Oke, jadi sebagai anggota KPCSS ya pasti mengalami lah namanya pengurusan. Jadi kalau basicnya sebenarnya untuk yang melakukan pernikahan WNI dengan warga negara asing ada dua nih. Pertama birokrasi sebelum pernikahan dan birokrasi setelah pernikahan. Oke. Nah, itu yang pasti kita harus lakukan itu lah. Harus dilalui Iya, ya. harus dilalui semuanya. Harus dilalui. Nah, kemudian dibagi lagi nih, ada yang menikah di Indonesia dan ada yang menikah di luar negeri. Kalau saya dulu kan menikah di Indonesia. Jadi persiapannya adalah tentunya saya harus jadi host lah ya. Pertama dokumen-dokumen yang diperlukan dari warga negara asing itu mereka harus bawa dari negaranya. Kalau seperti Bapak Abdurrahman tadi bilang bahwa mereka harus mendapatkan surat izin. Kalau di Amerika namanya CNI. Atau semacam surat izin menikah warga negara Amerika di Indonesia. Nah, itu yang harus diambil di kedutaan warga negara tersebut, yaitu kalau di Amerika di Jakarta atau di Surabaya itu mereka harus adalah membawa paspornya, mungkin mereka juga nge-tracking juga warga negara ini seperti apa di background betul. check lah. Betul. Nah, kemudian nanti setelah itu baru diberikan dan disumpah. Kalau Amerika ya, karena setiap kedutaan itu berbeda. Setiap negara punya Iya, regulasi yang beda-beda. berbeda ya. Karena di seluruh Indonesia kan belum tentu semua negara ada kedutaannya. Nah, kalau yang Amerika lebih mudah, kemudian mereka akan membawa dokumen itu untuk dibawa ke kantor KUA yang akan direncanakan tempat lokasinya pernikahan. Nah, itu beberapa sampel yang kemudian yang harus diingat juga kalau kita menikah sama warga negara asing wajib membuat perjanjian pranikah. Itu sangat penting untuk masalah aset nanti setelah pernikahan ya. Nah, itu yang wajib dilakukan. Nah, setelah pernikahan nih. ini yang banyak nih rentetannya. Lebih ribet lagi, Bu, Iya, ya. betul. Jadi pertama bahwa memang kita harus urus di sebelum pernikahan karena dokumen-dokumen yang tadi misalnya CNI atau apidapit atau surat izin pernikahan itu akan menjadi landasan untuk mengurus izin tinggal si warga negara asing. Nah, ditanyain lagi nih balik, ini si warga negara asing mau tinggal di mana setelah menikah? Apakah di sini apa di luar? Nah, kalau di sini yang itu tadi yang kita berurusan dengan Dukcapil, urusan dengan Kemenkumham, urusan dengan urusan-urusan kayak SIM dan segala macam tuh ya, karena urusan dengan dokumen pekerjaan juga. Nah, yang setelahnya itu pertama izin tinggal. Yang pertama izin tinggal itu pasti kita yang sebagai pasangan itu menjadi sponsor untuk warga negara tersebut. Jadi landasannya adalah adanya pernikahan yang sah tadi. Jadi setelah itu kita ajukan ke imigrasi lokal di sini, kantor imigrasi, ada beberapa dokumen yang wajib seperti tadi bukti pernikahannya, buku nikah, kemudian juga ada namanya tadi surat izin pernikahan benar valid dari kedutaan, kemudian dilanjutkan menjadi izin tinggal sementara. Ya, ada stagingnya juga, tidak langsung dapat yang long term atau permanen. Jadi setelah 2 tahun bisa melanjutkan ke yang 5 tahunan. Nah, kita sebut kitab ya, apartemen atau kitas kalau yang sementara. Itu per tahun kita perpanjang. Yang kendalanya sih lebih ke proses bersabar ya. Untuk negara-negara seperti Amerika mungkin lebih mudah karena mungkin ya tergantung ya. Kalau misalnya kedutaannya tidak ada di Indonesia kan agak panjang prosesnya. Dan rata-ratanya pasti kalau kita di Makassar, kedutaan pasti kan di Jakarta nih. Harus ke Jakarta lagi, Bu, ya. Jadi pasti segala dokumen terkait warga negara asing kayak yang terkait ya harus kirim ke kedutaan dulu misalnya. Nah, itu baru ke sini. Kemudian pasti dari sini pun Kanim akan ke Kemenkumham ya, kemudian ke kantor pusat. Nah, itu butuh waktu sampai kadang-kadang ada yang 2 sampai 3 bulan.
untuk dapat approval izin tinggal. Ya, ya. Nah, itu sih yang jadi sebuah proses yang panjang ya. Tentunya butuh kos juga bolak-balik, Betul, misalnya betul. transportasi, ya kan, Iya, waktu iya, iya. juga, Betul, terus betul. ilmu yang paling penting ya, karena kita harus tahu dulu nih apa-apa nih syaratannya. Makanya disinilah fungsi dari KPCSS di sini. Nah, ini akan merangkul mereka-mereka yang mungkin butuh edukasi. Ya. Yang kedepannya mungkin mau nikah sama orang luar gitu kan. Orang Lagi luar deket negeri. sama bule Ya, gitu ya. ya. Kayaknya Bu Siti ini udah fasih banget nih kalau jelasin ke Udah hatam anggota banget baru ya. ya. Mau nikah sama bule tak segampang itu. Harus mikir-mikir dulu. Harus banyak ya benar, cobaannya gitu. Jadi nggak semudah, jangan cuma mau enaknya aja gitu, jangan cuma mau keturunannya aja, Iya, benar. tapi nggak mau mengikuti semua prosedurnya, ya Iya, kan? Jadi ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Betul. Intinya sih banyak drama proses lah ya. Drama tuh. Benar. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak di sesi terakhir talk show kita bersama Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Sudah ada Bapak Abdurrahman dari Kementerian Agama Makassar dan Ibu Siti C. Salim selaku Sekretaris KPCSS atau Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan. Betul banget. Nah, tadi ini Ibu Siti sempat nyinggung ya tentang perjanjian pranikah. Nah, untuk perjanjian pranikahnya sendiri Bu yang saat itu dilakukan seperti apa sih? Oke. Jadi kalau untuk khusus ya untuk pernikahan campuran, untuk teman-teman atau siapapun yang mendengar ini, bahwa kalau memang melakukan pernikahan dengan warga negara asing itu jangan lupa untuk membuat perjanjian pranikah. Oke. Ya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya untuk melindungi warga negara Indonesia yang kita punya hak Melindungi sebenarnya. kita ya. Ya. Karena ketika untuk warga negara Indonesia pasti punya hak untuk membeli aset ya saat ini. Nah, ketika kita terjadi pernikahan campuran dengan WNA, maka hak kita itu sebenarnya langsung kita nggak bisa punya hak. Namun dengan adanya perjanjian pranikah itu men-state kita bahwa setelah pernikahan ini aset saya yang saya bawa sebelum nikah adalah milik saya. Oke. Aset saya dalam masa pernikahan itu juga tetap milik saya, dan kedepannya, rencana kedepannya jika kita tidak minta-minta terjadi apa-apa atau apapun, itu perempuannya terlindungi, asetnya tetap dimiliki oleh yang warga negara Indonesia dan tidak jatuh ke tangan yang pihak asing misalnya. Atau terjadi apa-apa dengan pihak asingnya atau kebangkrutan misalnya kita tidak minta-minta, maka tidak terseretlah warga negara Indonesia ini ke dalam hal tersebut. Itu fungsinya. Jadi itu dibuat sebelum pernikahan. Namun sekarang saya lihat undang-undangnya sudah ada juga mengakomodir. Jika lupa pada saat itu untuk case-nya kami pernikahan campur, itu bisa membuat perjanjian pasca nikah. Itu dibuat di notaris. Oke. Jadi bisa setelah nikah aja kalau Bisa. misalkan lupa Bu ya. Iya, Pasti benar. akan lebih baiknya kalau Ada. sebelum nikah ya. Sebelum nikah Sebelum lebih nikah. enak Lebih dibuatnya. Jadi sudah ada planning nih. Oke. Sebelum ini aset saya misalnya, setelah nanti maka akan planningnya dibagi dua misalnya. Oke. Atau setelah pernikahan jika ada apa-apa maka yang menjadi hak misalnya Hak asuh hak juga. asuh buat anak atau apa itu menjadi misalnya milik WNI-nya. Jadi benar-benar terproteksi sebenarnya. Berarti Itu fungsinya. banyak poin-poin yang bisa kita masukkan ke perjanjian pranikah Masukkan ini ya. semaksimal mungkin Semaksimal poin-poin mungkin. yang bisa kita sudah pikirkan Pikirkan sekarang. sebaik-baiknya ya. Iya. Tapi itu didiskusikan Berdua dulu ya, pastinya. Berdua, Jangan ya. sampai cuma sepihak. Satu pihak. Iya. Takutnya kalau sepihak yang ada malah menimbulkan masalah yang baru lagi di kemudian hari ya. Seperti yang lagi tren kan kemarin. Betul. Iya, Betul. perjanjian pranikah. Kalau dari Pak Rahman nih, dari Kementerian Agama sendiri mengcover dan melindungi status warga negara Indonesia tersebut yang menikah dengan warga negara asing terkait perjanjian pranikah tadi. Ya, baik. Baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dijelaskan terkait perjanjian perkawinan. Namun di situ yang terjadi pra dan pada saat akad nikah, pada saat nikah ya. Nah, di PMA nomor 20 2019 bukan hanya pra dan saat, tetapi selama ikatan perkawinan. Ya. Nah, kemudian perjanjian perkawinan itu dilakukan di hadapan notaris. Materi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah itu kemudian dibawa di KUA untuk dicatat, ya, dicatat. Pada lembaran akhir akta notarisnya itu KUA memberikan keterangan, disahkan, ditandatangani bahwa perjanjian ini telah dicatat di KUA pada lembar akta nikah dan pada buku nikah. Itu dicatatkan. Ini penting karena untuk melindungi
apalagi yang disampaikan tadi Ibu bahwa harta yang sebelumnya itu sudah dipisahkan sehingga tidak menjadi campur ya. Jangan sampai dikira nanti harta gunung gini Ya, atau harta bersama Ya. gitu, semuanya berhak gitu ya. Memang ini sangat diperlukan. Ada yang pernah kami juga layani dari luar negeri, baru kemudian mencatatkan itu. Dan secara teknis itu dijelaskan dalam Kebdirjen prosedur pencatatan itu. Jadi kalau ada perjanjian kemudian yang dibuat, itu sebaiknya dicatatkan di KUA, sehingga itu tercatat di KUA, sehingga ada masalah kemudian yang terjadi itu sudah dapat dijadikan dasar karena perjanjiannya itu sudah dicatatkan di KUA. Itu sepintas terkait perjanjian perkawinan. Nah, ini terakhir Pak Rahman, status pernikahan yang dilakukan oleh WNA dan WNI itu apakah sama dengan status pernikahan yang dilakukan oleh imigran dengan WNI? Oh iya. Nah, itu kendalanya biasanya juga banyak ya Ustadz ya? Iya. Nah, ini karena banyaknya imigran yang ada di khususnya di Kota Makassar ini, ya kita mendengar beberapa warga negara kita, masyarakat kita yang melakukan pernikahan dengan imigran. Ya ini karena mungkin tidak tahu soal aturan, dijanji bahwa mereka akan dibawa setelah menikah, padahal imigran ini ya belum memiliki negara. Mereka negara kedua, mereka sementara mencari negara, tetapi memanfaatkan keberadaannya di Indonesia khususnya di Makassar ini sampai melakukan pernikahan. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat, sebaiknya jangan mau tergoda menikah dengan imigran ya. Karena akan memunculkan dampak masalah baru nantinya. Ya mereka pergi ya pasti tidak akan bisa membawa istrinya, membawa anaknya, dan istrinya akan menanggung resiko ya menanggung anaknya yang karena apalagi ya kita tidak jelas juga berapa lama mereka berada di Indonesia. Ya seperti itu. Jadi bagi warga negara kita khususnya Makassar, berhati-hati untuk melakukan menjalin hubungan cinta ya dengan imigran. Yang pasti mereka mau, karena mereka mau mendapatkan kesempatan, peluang, bahkan ada sampai mau cari kerja. Mereka mau fasilitas kendaraan yang dengan memanfaatkan yang ada statusnya tadi masyarakat di sini. Masyarakat ya. Jadi ini perlu sangat hati-hati karena bakal akan menjadi korban saja. Demikian. Nah, hati-hati untuk masyarakat Makassar ya, kalau ketemu bule-bule tanya di mana pasportnya. Jangan cuma langsung terpedaya dengan ketampanan ya kan, tapi ternyata banyak banget yang bisa jadi masalah di kemudian hari. Baik, terakhir nih Ibu Siti, apa yang mau disampaikan untuk pencinta Venus khususnya yang mungkin saat ini sedang dalam proses dekat dengan seorang pria warga negara asing ya ke depannya? Untuk para pencinta Venus mungkin yang sedang ada hubungan atau mungkin menjelang ke arah pernikahan atau serius dengan warga negara asing, yang harus disiapkan sebenarnya mental yang pertama. Karena kita akan menghadapi birokrasi sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. Itu yang harus diingat, dan kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalau mereka atau planningnya tinggal di Indonesia, kita harus lebih siap lagi secara mental, karena pengurusan birokrasi akan tertumpu pada kita sebagai sponsor ya. Kita akan jadi semacam segala sesuatunya berawal dari kita juga. Jadi mengawal prosesnya dan segala macam pengurusannya pun pastinya dari kita sebagai sponsornya. Jadi memang harus siap mental, dan juga lebih banyak update, bergabung dengan komunitas kayak komunitas pernikahan campuran Sulawesi Selatan. Dengan networking teman-teman kita bisa nanya-nanya. Jadi lebih punya teman senasib seperjuangan. Jadi nggak buta hukum ya. Benar, jadi secara hukum juga kita bisa kerjasama kayak Bapak Abdurrahman udah kenal nih, kita bisa nanya-nanya ke Pak Kemenkumham juga. Jadi lebih enak hubungannya nanti ke depan. Secara birokrasi juga kita nyaman, tinggal tektokannya lebih mudah. Misalnya butuh apa dengan Kemenkumham kita tanyain, dan beliau-beliau juga sangat helpful membawa untuk kita. Gitu sih. Sama terakhir apa Ibu Siti? Ya. Menikah dengan WNA
tak segampang itu. Tak semudah Ya, itu tapi ya. semua ada solusinya. Selalu ada tentunya. solusinya, Iya, betul. yang penting kita bisa Selama kita berproses. mengikuti prosedur. Ya, prosedur yang berlaku dan tetap harus bersabar. Ya, aja itu sih. dia kuncinya. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama. Dari Pak Abdurrahman dari Kementerian Agama Makassar, apa pesan Ya. yang mau disampaikan untuk pecinta Venus? Ya, pada pecinta Venus ya, untuk yang melakukan perkawinan campuran ya tentu terkait administrasinya diperjelas, karena kadang ada yang datang sudah ada di Indonesia tapi ternyata belum bawa apa-apa. Khususnya dokumennya. Cuman bawa diri ya. Iya, bawa diri. Ya, seperti itu. Kemudian khususnya terkait setelah menikah, apalagi menikah luar negeri, ya catatkanlah pernikahan Anda di KUA ataukah di catatan sipil bagi non muslim. Ya. Kemudian adanya perjanjian perkawinan itu sangat penting dicatatkan, sehingga apa yang menjadi kesepakatan itu sudah dapat diakomodir, sudah dapat mempunyai kekuatan. Jika ada masalah kemudian hari, apa menjadi bukti perkawinan itu kuat, ya sudah bisa menjadi dasar bahwa apa yang menjadi kesepakatan itu betul-betul sah karena sudah ditetapkan oleh notaris dan dicatat di KUA atau mungkin di catatan sipil. Ini menjadi pesan kami. Dan bagi warga negara khususnya yang masih muda-mudi, ya hati-hatilah terkait dengan imigran. Ya, karena akan muncul masalah, akan menghadapi masalah baru ya. baru nanti di kemudian hari. Apalagi anak-anak muda nih yang biasanya ikut komunitas-komunitas yang biasanya ada bule-bule imigran Iya. gitu kan, itu harus hati-hati. Ya mungkin dikiranya bule dari Amerika. Dari Amerika. padahal Bule potan. Boleh putar iya, ya. iya. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bang pastinya dari Terima Pak kasih banyak. Abdurrahman Terima kasih. dari Kementerian Agama Makassar dan Ibu Siti C. Salim dari Sekretaris KPCSS atau Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan. Ini ada sosial medianya nggak sih Bu Ada Siti? IG-nya juga KPCSS. KPCSS ya, silakan Oke. yang tertarik ya. Kita tutup kalau begitu pecinta Venus Talkshow kita bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM juga Mhm. dan KPCSS Sulawesi Selatan ya. Ya, jangan kemana-mana, Masuk Pagi akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Apakah kau tak pernah tahu betapa indahnya dirimu? Biarkan rambut yang